Perkenalkan, nama saya Hana Zainab Mukaroma. Saya adalah guru teknik komputer informatika di SMKN 4 Bandung. Nah, pada tahun kemarin, tahun 2020, saya berkesempatan untuk mengikuti PPG Daljab 2020 Angkatan ketiga. Nah, pada video ini saya akan mengutarakan apa saja pengalaman yang saya dapatkan, bagaimana sehari-hari ketika mengikuti PPG ya 2020 ini. Nah, untuk kalian yang penasaran apa saja yang saya lakukan, silahkan simak videonya ya. Nah, nanti itu tampilannya kayak gini ya, teman-teman. Jadi di sini kita kalau mau masuk LMS-nya itu tampilan awalnya seperti ini. Ada pendidikan profesi guru PPG. Nah, nanti di sini kita masukkan alamat surel. Nah, kalau di sini saya pakai alamat surel yang sudah terdaftar di SIM PKB sebelumnya, yang waktu itu masih pakai nomor UKG ya. Waktu itu nomor UKG saya 2015 bla 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 nah itu ya ke sini, terus nanti dimasukin ke atas tadi, nanti kita masuk deh gitu ya. Nah, nanti setelah masuk tampilannya bakalan seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada LMS-nya. Jadi sebelumnya saya mau ngobrol dulu nih ya. Jadi saya ini guru honorer ya, guru tidak tetap di SMK Negeri 4 Bandung, mengajar rekayasa perangkat lunak, yang mana ada di jurusan di prodi TKI ya, Teknik Komputer Informatika. Nah, kalau misalkan kita mau ikutan PPG, pertama itu kita harus ikutan pretest ya. Nah, nanti setelah kita ikutan pretest dan jika kita lulus atau tidaknya itu nanti diumumkan di Sergur ya, di sini ya, di Sergur Kemendikbud.go.id ya. Nah, nanti di sini ada. Nah, kebetulan kalau misalkan kita lulus nih ya, jadi di sini misalkan saya mau melihat yang ini ya, karena saya terpanggilnya kan 2020 ya. Jadi saya ini ikutan pretest itu 2018 ya. Kita loncat dulu sebentar di sini ya. Nah, ini jadi saya waktu ikutan pretest itu di SMA 5 Bandung ya, ikutan pretest PPG. Ini tahun 2018 ya. Nah, ini waktu itu di tes PPG 2018 di Labcom SMAN 5 Bandung. Setelah itu, setelah pretestnya dilakukan, kemudian kan nggak ada hasilnya ya di situ ya, secara langsung ketika kita melalui dites melalui aplikasi gitu ya, secara langsung, secara online, di situ nggak ada hasilnya, skor kita berapa, lulus atau tidaknya juga nggak ada. Nah, kemudian beberapa bulan dari Mei 2018 itu kita dapat kabar lagi. Kebetulan waktu itu kabarnya datang di 1 Oktober 2018 ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Jadi di 1 Oktober 2018 itu kita dapat surat lagi ya. Perihalnya persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2019. Jadi 2018 pretest Mei, kemudian nanti disuruh persiapan gitu ya 1 Oktober 2018. Nah, tentang guru yang dinyatakan lulus pretest PPG tahun 2018 di Jawa Barat itu ada 11.000 orang ya, 11.902 orang. Guru yang dinyatakan lulus pretest akan dan memenuhi persyaratan harus mengumpulkan berkas untuk dilakukan seleksi administrasi calon peserta PPG dalam jabatan yang paling. Setelah surat ini datang, kalau nggak salah, itu kita langsung pemberkasan ya, melakukan pemberkasan. Waktu itu detail sekali ya apa saja yang harus disiapkan, mulai dari ijazah gitu ya, terus oh iya, yang paling banyak itu kayak SK ya, SK mengajar, baik SK bersama atau SK yang pribadi itu juga harus dilampirkan dan harus dilegalisir ya. Dilegalisirnya juga nggak boleh pakai cap, harus yang asli. Jadi untuk apapun pemberkasan seperti ini ya, untuk teman-teman ke depannya itu selalu harus pakai tanda tangan Pak Kepala Sekolah yang asli atau Kepala Tata Usaha yang asli tanda tangan. Jadi tanda tangannya pun bukan tanda tangan yang berupa cap gitu ya. Jadi harus asli, karena itu kejadian sama saya ya. Saya waktu itu ke KCD ya, ke KCD. Kebetulan saya KCD 7 ya, karena di Kota Bandung. KCD 7-nya itu ada di Cimahi ya, ada di SMKN 1 Pembangunan ya, SMKN 1 Cimahi. Nah, di situ saya nggak pakai tanda tangan yang asli
ya. Jadi waktu itu kejadian saya cuma pakai tanda tangan yang cap, ternyata nggak boleh ya. Jadi saya balik lagi besoknya ya, beberapa waktu kemudian udah mepet gitu ya. Ya alhamdulillah berhasil di situ ya. Nah setelah pemberkasan itu agak lama ya, bukan agak lama ya, memang lama. Nah di situ baru kita selalu mantengin sergur ya, sergur yang tadi. Nah jadi kalau saran dari saya adalah selalu ngecek sergur ya. Nah jadi nanti di sergur itu kan tampilannya seperti ini. Nanti kalian bisa masukin nomor UKG-nya ya. Nah ini udah muncul ya kayak gini ya. Jadi ini nama saya, terus ada ini nggak tahu kenapa NUPTK-nya nggak keluar, padahal saya udah dapet NUPTK, bahkan sebelum ketika pemberkasan dimulai itu NUPTK langsung keluar gitu ya. Nah ini ada nomor peserta UKG, ada nomor peserta sertifikasi. Nah ada TMT pendidik gitu ya, data-data diri seperti ini. Nah kemudian nanti ada prodi sertifikasinya ya. Nah di sini saya rekayasa perangkat lunak nanti masuknya ke teknik komputer dan informatika, masuknya ke TKI. Nah di sini jangan khawatir kalau udah ada seperti ini ya. Waktu itu ini cepat keluarnya ya. Saya mau masuk angkatan keberapa itu cepat. Nah cuman waktu itu kan kita nunggu-nunggu nih. Kita kan 2018, terus kita ngecekin sergur di tahun 2019 itu kan terus-terusan ya, karena sejak Oktober itu sudah ada kabar bahwa kita harus melakukan pemberkasan. Nah di 2019-nya itu kita nyari-nyari informasi terus, dikejar terus gitu ya, sergurnya itu ya, sergur kemdikbud.go.id dibuka terus belum ada hasil. Nah, alhamdulillah di tahun 2020, nah ketika kita masukin ke seleksi administrasi calon peserta PPG Daljab tahun 2020, muncullah nama saya gitu ya di sini. Nah kemudian di situ nggak lama kemudian di sini ada data diri selanjutnya bahwa saya termasuk PPG Daljab 2020 angkatan 3. Nah dari situ LPTK-nya baru nih diumumkan. Nah di sini saya masuk ke Universitas 11 Maret gitu ya. Nah long story short ya, setelah ketahuan nih bahwa LPTK-nya di mana, nah kebetulan di SMKN 4 Bandung itu saat itu ada kita berlima ya, jadi dari TKI-nya ada 4 orang, dari bimbingan konselingnya ada 1 orang. Nah jadi kita tuh di Universitas 11 Maret ada 2 orang ya, kemudian di Universitas Makassar ya ada 2 orang juga. Nah jadi ada temannya gitu ya. Nah setelah itu nggak lama dari situ Agustus 2020 ini sedang masa pandemi ya. Jadi kita juga bingung ya, soalnya kalau yang tahun kemarin ya angkatan di atas kita itu yang tahun 2019 ya, 2019 itu kan belum pandemi ya. Di sana ada teman-teman kita yang LPTK-nya itu di Yogyakarta ya, Universitas Yogyakarta, UNY ya, UNY. Terus ada yang di Unpas, terus ada juga yang di UPI. Nah ya, nah waktu itu tahun kemarin itu teman-teman kita tuh memang ke sana gitu ya, memang ke Jogja dan yang ngekos segala macam gitu, karena melakukan segalanya dengan praktek ya. Pokoknya melakukan pembelajarannya itu yang daringnya itu cuman yang LMS saja, sedangkan untuk PPL, untuk uji komprehensif, untuk UKM PPG, uji kinerja, uji pengetahuan segala macam itu mereka lakukan di LPTK masing-masing, karena sekali lagi waktu itu bukan masa pandemi yaitu 2019. Nah di 2020 ini kan kita sudah pandemi ya. Di Indonesia itu mungkin mulai lockdown itu dari Maret 2020. Sedangkan ini kita angkatan 3 PPG Daljab 2020 itu adalah dimulai Agustus ya. Nah, di situ ya pengalamannya banyak ya. Di situ kita melalui berbagai tekanan. Ya memang tekanan ya, namanya belajar juga pasti ada tekanannya. Di situ kita
belajar banyak hal melalui LMS ya. Jadi di awal ketika Agustus itu kita sama-sama bareng-bareng setelah orientasi dari LPTK ya, dari kampus yang saya waktu itu di UNS ya, Universitas 11 Maret Surakarta. Nah kemudian di situ kita juga ngebuka ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah ada LPTK-nya bisa di SIM PKB-nya itu nanti ada link untuk masuk ke sini ya. Nah, ada link untuk masuk ke LMS ya. Seperti ini tampilannya. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita melalui banyak sekali modul dan kompetensi, Masya Allah. Kita melalui sampai 8 ya, 8 F8 dari F1 sampai F8. Ini saya mau cerita dikit ya. Nggak dikit sih, banyak. Nah, ini dari F1 ya. Nah, kayak gini. Jadi yang pertama itu karena saya teknik komputer dan informatika ya. Di sini ada modul 1. Modul satunya kayak gini ya, ada simulasi dan latihan. Awal sih kita excited ya karena di masa pandemi gini udah yang ngajar online gitu kan, terus kita bikin video segala macam gitu untuk anak didik kita juga belajar seperti ini. Nah di sini ada simulasi di awal, ada belajar bersama, terus ada modul penguatan integritas ya, kayak gini. Nah yang di awal-awal ini adalah pedagogi. Pedagoginya itu ada 4. Pedagogi 1 konsep dasar ilmu pendidik, pedagogi 2 peran guru dalam pembelajaran abad 21, pedagogi 3 pembelajaran inovatif, pedagogi 4 perancangan pembelajaran inovatif. Terus lanjut ke E-nya itu ada modul 1 teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini sudah masuk ke ranah keprofesionalitasan ya. Nah, modul 2 ada RPL, modul 3 ada TKJ, modul 4 manajemen dan keamanan jaringan, modul 5 ada multimedia, modul 6 sistem informasi jaringan dan aplikasi, kemudian penutup. Ini baru satu bagian besar ya. Nah, sebetulnya di sini saya kaget juga. Wah, banyak banget materinya. Tapi ya ternyata memang seperti itu, dan semuanya harus kita pahami ya. Apakah saya pertama kali melihat modul sebanyak ini ya, nih ya. Kalau misalkan kalian mau lihat nih, saya mikir dalam hati ini baru F1 ya, baru F1. Dalam hati saya mikir, apakah bisa gitu materi yang ini bisa saya lewati tanpa harus baca. Ternyata ya nggak bisa, tetap harus ya dibaca gitu. Apapun tekniknya harus dibaca, karena di sana selain kita ada tes formatif setiap mau lanjut ke subbab nih ya. Nah, selain ada tes formatif di situ di LMS yang harus kita kerjakan agar bisa melalui dan mengikuti selanjutnya ya, pembelajaran selanjutnya, di sana juga kita ngerjain yang namanya tugas akhir. Jadi di setiap bab subbab itu ada tugas akhir gitu nih. Misalkan kayak di sini ya, di A pedagogi 1 konsep dasar ilmu pendidik itu tuh nanti ada tugas akhirnya. Yang mana tugas akhirnya akan diperiksa oleh dosen ya. Itu beneran diperiksa ya. Jadi ya harus dikerjakan sungguh-sungguh, kayak kita waktu ya namanya pendidikan gimana sih gitu ya. Jadi kita harus ngerjain sungguh-sungguh. Nah, sumbernya dari mana ya? Tentu dari materi-materi yang sudah ada di LMS ini. Jadi jangan khawatir, semua materi ini nanti akan ada di LMS ya. Yang ini. Nah, ini ya. Jadi di sini nanti ini contohnya saya mau kasih ada tes formatifnya ya. Ya, misalkan kita klik ini ya, tes formatif di kegiatan belajar 1. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Ini tes formatif yang pertama. Nilainya juga ada di sini ya, nilainya ada yang 8. Ini mentok 8 nilainya. Gak tau kenapa semua kombinasi 8.
Jadi jangan maksain untuk 100, siapa tahu sama gitu ya, di Daljab 2021 siapa tahu sama ya. Nah ini kayak gini contohnya, ini harus kita ikuti semuanya sampai beres ya, karena nanti muncul di skor ya, di istilahnya grades kalau di sini ya. Nah di sini nah kemudian ini ada unggah hasil pembelajaran. Ini adalah tugas akhirnya ya, ini contohnya, ini grade, kemudian ada letter grade, kemudian ada feedback dari dosen. Ini dosen ya yang isi tuh, ini ada nilai-nilainya, ada. Nah, kalau dosennya rajin ya pasti komentarnya juga banyak ya. Itu benar-benar diperiksa nilai kita, serius ya, jadi bukan sama mesin atau enggak ya, sama dosen beneran. Kalau formatif mungkin ya secara langsung, karena formatif kan bukan uraian gitu ya, bukan uraian, bukan apa gitu, tapi pilihan ganda, jadi otomatis bisa langsung gitu ya sama komputer. Nah itu contoh salah satu KB, kegiatan belajar aja. Nah bayangkan semuanya akan harus kita kerjain ya, tapi nggak kerasa ya, sejak Agustus 2020 saya mengikuti PPG Daljab ini, terus lalui ya. Di sana juga nanti ada bahan pembelajaran. Nah ini jadi semua materi yang barusan saya kasih lihat itu ada di LMS. Ini harus ya bisa di download ya, harus di download untuk ya biar lebih nyaman lihatnya. Terus kemudian nanti ada refleksi pembelajaran yang harus kita isi. Semuanya yang ada pada LMS itu harus kita isi gitu ya. Nanti ada refleksi di sini muncul barengan sama teman-teman sekelas kita gitu ya. Nanti ketahuan ya. Biasanya yang paling awal bikin refleksi itu ada di bawah refleksinya. Itu yang paling duluan gitu ya. Setelah refleksi dilakukan, nanti semuanya yang sudah kita lakukan itu nanti ada centang biru di sini ya. Ada centang biru, dan ada juga beberapa yang harus dicentang sendiri ya. Kemudian kita juga harus mencentang web meeting ya. Jadi selama dari mulai Agustus itu kita selalu ada web meeting di tiap KB ya, di tiap kegiatan belajar itu pasti ada yang namanya web meeting. Web meeting itu dimana kita ketemu sama teman-teman, sama dosen pembimbing, dosen mata kuliah ya, di KB itu gitu ya, di bab itu. Nah nanti kemudian ada tes sumatif modul. Nah jadi selain tadi ada formatif, nanti juga ada tes sumatif. Tes sumatif ini biasanya keseluruhan dari 4 KB kegiatan belajar tersebut. Nanti semuanya ada di dalam tes sumatif modul. Tes sumatif modul biasanya kalau kita per KB itu formatifnya ada 10 gitu ya, 10 soal. Sumatif itu bisa lebih banyak ya, bisa 30 gitu ya, bisa 40 gitu. Nah ini misalkan kalau kita klik di sini, ini udah close kuisnya 28 Agustus, udah pernah saya kerjakan, dan biasanya cuma sekali, bisa kekerjain sekali, kemudian kedepannya nanti not permitted gitu ya, pokoknya sudah finish gitu ya. Nah kemudian itu baru satu ya, pedagogi satu, nanti ada A, B, C segala macem gitu ya. Kita melalui berbagai tugas akhir yang harus di-upload. Ini saya mau kasih lihat contoh tugas akhir yang sudah pernah saya kerjain nih ya, kemudian saya upload. Nah ini saya pernah beberapa kali ngupload kayak gini, karena mungkin ada yang salah ya, ada yang salah kalau nggak salah yang ini ya. Nah ini waktu itu tentang bikin RPP ya. Nah ini dosen saya Pak Dwi gitu. Dan ya beliau selalu menampilkan feedback comments-nya, Masya Allah. Ke profesi yang lain juga ya, RPL, TKJ, multimedia, itu harus dikerjain semuanya, dan dosennya beda-beda. Oh iya,
kalau di yang 2020 ini, kalau perbedaannya sama yang 2019, nah ini ya yang tricky dan nggak mungkin selalu sama, karena ternyata kita juga kan beda ya sama angkatan yang sebelumnya. Yaitu ini, bahwa kalau di 2020 itu jaringannya banyak ya. Jadi kita tuh melalui ada TKJ, ada manajemen, ada SIJA. Kalau yang angkatan sebelumnya TKI-nya itu multimedianya yang banyak. Nah, tapi di sini kita juga ada nih multimedia. Banyak sekali materinya nih pas multimedia. Pokoknya kenyang. Ya, di sini ada di bahan pembelajaran ya kalau nggak salah. Lihat materinya. Ini apakah dibaca semua? Verbatim, kata per kata sih, huruf per huruf? Mungkin enggak ya, karena gak cukup waktunya ya. Keburu kita harus ngerjain formatif, keburu kita harus ngerjain sumatif, keburu kita harus mengerjakan tugas akhirnya juga gitu ya. Waktu itu kebetulan kita tugas akhirnya yaitu bikin logo, tapi bikin logonya gak boleh pakai Photoshop, harus pakai Corel Draw. Dan yang biasa pakai Photoshop tiba-tiba harus pakai Corel Draw itu belajar lagi ya. Bapak Ibu pasti bisa, saya yakin. Nah ini apakah dibaca semua? Mungkin tidak, tapi apakah dibuka semua? Dibuka semua. Ya karena berguna juga untuk pembelajaran sebelum formatif, sebelum sumatif, pasti harus membuka materi ya. Dan dari mana lagi kalau bukan dari sini ya, dari sumber belajar yang ini. Nah setelah itu SIJA yang terakhir, sama juga ya seperti itu, tapi materinya nggak sebanyak yang multimedia ya. Sama juga harus ada tugas akhirnya. Oke, itu adalah F1 ya. Nah setelah itu F2 baru muncul. Kalau kita sudah di akhir biasanya modul F2 tuh udah bisa kelihatan ya. Nah, ini masih di teknik komputer dan informatika ya. Nah cuman di sini kita sudah mulai ke pembuatan RPP, perangkat pembelajaran ya. Jadi kita sudah mulai membuat perangkat pembelajaran dan teman-temannya di F2 ya. Di sini pertama kita bikin apa aja ya di perangkat pembelajaran itu, yaitu adalah analisis kurikulum dan program semester. Nah, saya sebagai guru yang tidak berdasarkan latar pendidikan kaget ya. Jadi saya itu lulus tahun 2015 sarjana teknik, kaget ya disuruh bikin perangkat pembelajaran. Bahkan sampai kemarin waktu PPG pun kaget. Tapi setelah melalui setelah mempelajari gitu ya bahan pembelajaran yang ada pada PPG ini ya, akhirnya saya tahu. Jadi kemarin yang saya biasa langsung praktek tanpa tahu dasarnya itu apa, sekarang jadi tahu ya, karena rinci banget di sini gimana caranya bikin analisis kurikulum, program semester, caranya bikin RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran itu kayak gimana, terus bahan ajar cara bikinnya gimana. Terus karena di sini ditambah kita lagi pandemi gitu ya, kita harus tahu gimana caranya bikin bahan ajar dan media pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswi. Kemudian gimana caranya bikin LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Kemudian media pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran, soal-soal itu kayak gimana bikinnya. Video praktik pembelajaran ya. Kemudian ada lagi yang terakhir, review awal kelengkapan perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Jadi ketika kita sudah di F2 tuh itu tuh kayak baru mulai ya. Welcome to the jungle. Nah di situ sebetulnya. Dan lagi-lagi selama pendidikan ini kita selalu harus web meeting. Alhamdulillahnya itu sih ya. Jadi kita selalu dibimbing oleh dosen kita di LPTK. Di LPTK kita gitu ya. Mereka selalu menyempatkan web meeting gitu ya, web meeting, terus berdiskusi Bapak Ibu ada kesulitan apa yang bisa dibantu. Jadi kita selalu sharing. Nah di situ juga kita bisa sharing sama teman-teman sekelas kita. Jadi
apa kekurangan kita yang harus kita perbaiki gitu ya, dan menambah wawasan gitu ya. Jadi PPG ini sangat menarik, sangat berkesan itu karena kita jadi sangat menambah wawasan ya, luar biasa, apalagi buat saya yang basicnya, yang latarnya bukan anak pendidikan gitu ya. Nah, di situ juga kita selalu mengunggah ya, mengupload produk perangkat pembelajaran yang sudah kita kerjakan ya. Nah, ini contohnya RPP pertama ya yang dilakukan, yang dibuat dengan dasar-dasar ilmu yang sudah saya dapatkan di PPG, di Profesi Pendidikan Guru. Ini karena sebelumnya saya bikin RPP mungkin ya nggak tahu dasarnya apa, tapi sekarang jadi ngerti dasarnya apa. Nah, kenapa di sini penting dan harus diperhatikan, karena ketika kita bikin perangkat pembelajaran ya, termasuk RPP di dalamnya ini, kita jadi tahu kekurangan kita apa, dan kita jadi menyerap masukan-masukan yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing kita. Dan itu menurut saya yang paling wah, luar biasa sih. Kalau buat saya, dapat di mana lagi ilmu kayak gitu ya kalau bukan di PPG ini ya. Jadi untuk kedepannya menjadi guru di negara kita Indonesia ini, ikutan PPG itu harus sih kalau buat saya ya. Bukan hanya semata karena menginginkan sertifikat pendidik aja, tapi ilmu di dalamnya juga benar-benar tidak terlupakan. Dan dengan cara pembelajaran yang intensif seperti itu, masuk otak gitu ya, karena kita di bawah tekanan tapi masuk otak gitu, karena kita harus upload juga. Dan kalau salah gitu ya, kalau asal-asalan ketahuan dan bakalan dibenerin sama dosen dan teman-teman sekelas kita. Nah, lanjut ke F3. Di F3 itu kita sudah ke review pengembangan perangkat. Jadi kalau di F2 kita bikin pengembangan perangkat pembelajaran, di F3 itu kita mereview. Jadi reviewnya ini kita saling review sama teman kelompok kita. Jadi tadinya kan kita itu ada sekelas nih ya. Nah, nanti ketika di F3 itu, di review itu, nanti kita dibagi jadi kelompok kecil ya, kelompok kecil yang dimana kita bisa saling ngebetulin kesalahan teman-temannya, mengingatkan. Pokoknya benar-benar belajar intensif di sini. Seru banget. Kemudian di sini juga kita ada, oh iya, ya di sini kita ada bikin PTK, penelitian tindakan kelas ya. Di sini kita ada bikin di hari keberapa ya? Oh ya ini ya. Oh ya, ini ada hari-harinya ya. Ini ada hari-harinya. Ada waktunya juga. Oh ya, di sini selain sama dosen, kita juga ada guru pamong. Guru pamong itu adalah guru ya dari guru ya, bukan dari universitas ya, dari sekolah sama ini ya, yang ikut membimbing kita, mengingatkan gitu apa yang harus kita kerjakan ketika menjadi mahasiswa pendidikan profesi guru ini. Nah, nanti di sini kita ada bikin PTK, ada bikin tuh video praktik pembelajaran ya. Terus bikin apa lagi? Oh iya, ada new model peer teaching. Ini saling ngajar. Ini seru banget. Ini karena kita teamwork sama teman-teman sekelompok. Kita bikin melakukan KBM secara daring dengan teman-teman kelompok ya, yang ya cuma 8 orang ya, cuma 8 orang karena kelompok kecil ya, tergantung banyaknya mahasiswa di dalam satu kelas itu. Nah, ini kita melakukan peer teaching. Jadi misalnya saya ngajar, kemudian teman-teman saya yang lain yang guru juga ya, yang guru juga itu ikutan berada di dalam kelas saya gitu ya. Terus kita ngajar seperti biasa. Saya ngajar, terus mereka ceritanya memperhatikan. Nah, di sini biar terbiasa dan biar natural, kita mencoba untuk bermain peran ya. Jadi dosen saya waktu itu Pak Febri bilang bahwa ini silakan Bapak Ibu bermain peran dengan teman-temannya. Jadi di sana kita saling membagi naskah sekondusif mungkin agar tampak natural, agar bisa merasakan gimana sih rasanya melakukan peer teaching. Peer teaching itu kan sebetulnya dengan teman sejawat ya. Mau
berapapun umurnya ya di sini kan kita satu level lah ya. Nah jadi di sini seru, kemudian sambil ditonton dan dilihat oleh dosen dan guru pamong. Di situ kita langsung diingatkan, langsung dikoreksi juga jika sudah selesai melakukan peer teaching. Ini seru banget pokoknya. Terus nanti ada refleksi, ada penguatan, beres deh F3. Setelah itu lanjut ke F4 adalah uji komprehensif. Ini adalah ujian besar, salah satu ujian besar di PPG ya. Kompre ya, kita selalu bilang ini istilahnya kompre. Jadi di uji komprehensif ini, kalau waktu kemarin kita di peer teaching ngajar dilihat oleh dosen dan guru pamong, ditemenin sama teman-teman sekelas ya, dibetulin gitu ya, didiskusikan, ada naskah segala macam. Kompre ini nggak ada guys. Jadi kompre ini pure Anda Anda mahasiswa dengan dua dosen Anda ya. Jadi Anda, kalian ya, melakukan ngajar gitu ya, ngajar di depan dosen ya. Tapi di sini bukan ngajarin caranya atau menggurui dosen, melakukan pengajaran apa yang tidak diketahui oleh dosen. Jadi dosen ini bukan siswa kita. Dosen ini ya ada ingin melihat gimana kita mengajar, seolah-olah di depan kita ada siswa, seolah-olah kita sedang daring dengan siswa. Nah itulah teknis umum uji komprehensif ya. Di UNS sendiri ketika saya melakukan uji komprehensif, saya waktu itu masuk ke Zoom meeting ya, Zoom meeting sekelas. Kemudian ketika kompre itu dipecah, masuk ke dalam break room oleh admin kelasnya, sehingga dipertemukan dengan dosen penguji saya, yaitu waktu itu Pak Taufik, Lilo, dan Pak Endar. Nah untuk video lengkapnya ada ya di sini, bisa kalian lihat. Itu video lengkapnya. Kalau mau lihat uji kompre saya menegangkan apa ya, semenyeramkan apa? Oh enggak juga sih. Pokoknya, nah uji kompre ini harus, nah ini karena kita daring, bayangin ya masa pandemi. Kalau teman-teman kita di tahun yang sebelumnya kan pasti ya sudah mengajar ya tinggal mengajar di kelas di depan para dosen gitu ya, di dalam kelas secara offline gitu. Kalau kita enggak gitu, kalau kita daring. Jadi di ketika kompre ini kita benar-benar harus memastikan sinyal yang kuat. Waktu kemarin ya ini bulan apa ya, Oktober, November gitu ya. Nah itu kita benar-benar harus mempersiapkan segala halnya, mulai dari mic, mulai dari speaker, pokoknya harus oke lah perangkat kita, karena kita benar-benar dinilai lewat secara daring. Maka kita harus melancarkan gimana caranya supaya secara teknis daring ini berhasil. Nah setelah ujian kompre ini adalah PPL. Jadi kita kan udah belajar nih, kemudian kita udah diuji juga, diuji kompre. Selanjutnya kita PPL. Nah PPL ini juga kalau di angkatan yang sebelumnya ketika belum pandemi, otomatis di tempat yang dipilih oleh LPTK ya. Kalau tahun kemarin ya langsung saja gitu. Misalkan yang domisilinya di Garut, kalau ditugaskan di Bandung ya sudah harus di Bandung gitu, pindah gitu segala macam, persiapan ngekos gitu. Nah kalau kita enggak karena sekali lagi ini daring ya. Nah karena itu nih kalian bisa lihat di sini ada hari-harinya ya, berapa hari persiapan yang dilakukan. Nah di sini ada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Jadi sambil kita PPL itu kita sambil bikin PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, saya jujur sebagai seorang yang bukan mahasiswa jurusan pendidikan gak ngerti apa itu PTK. Di sini benar-benar dikasih tahu apa tuh PTK, referensi cara bikin PTK yang seperti apa gitu ya. Nah di sini nanti ada web meeting seperti biasa ya bersama Pak dosen, kemudian
kemudian sambil melakukan PPL. Jadi PPL-nya itu nggak cuma dibiarin aja, tapi kita sambil mengobservasi siswa yang tadinya mau apa, yang tadinya seperti apa, harus meningkat menjadi seperti apa. Di sini kita sambil memikirkan ketika PTK itu judul apa yang akan kita buat di PTK. Jadi kira-kira masalahnya apa? Masalah yang ada pada kelas yang akan kita lakukan PPL ini apa saja? Nah, di sana kita bikin penelitiannya. Misalkan kalau saya kemarin PTK-nya adalah hasil belajar. Standar ya kalau hasil belajar, tapi ya memang keadaannya seperti itu. Jadi di sana saya bikin hasil belajar menggunakan metode discovery learning pada pembelajaran pemodelan perangkat lunak ya, atau PPL. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya juga nggak pernah buat PTK, tenang aja karena nanti pasti akan dikasih materi-materi, arahan-arahan dari dosen pembimbing gimana caranya bikin PTK yang baik gitu ya. Nah, PTK-nya ini sendiri, kalau saya hanya melakukan 2 siklus. Jadi sebelumnya di F yang sebelumnya itu F apa ya? Di F4 itu kita sudah bikin proposal PTK. Nah, di PTK ketika PPL ini, proposal yang tadinya sudah kita buat itu diimplementasikan sambil dilakukan penelitiannya. Nah, kemudian di sini kalau saya waktu itu melakukan selama 2 siklus. Jika 2 siklus sudah berhasil dari siklus 1 yang sebelumnya, maka akan saya hentikan penelitiannya dan dilihat apakah prosentasenya sudah berhasil atau belum. Standar ya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah lebih mahir ya. Kemudian siklus 1 dan siklus 2 PPL itu cukup lama ya. Jadi 12 hari. Kebetulan waktu itu kami Daljab 3 itu ada libur ya. Nah, tapi akhirnya ya bisa dilalui gitu ya. Ada libur dan ini kalau nggak salah, dan siswanya itu PAS ya, penilaian akhir sekolah. Nah, setelah itu lanjut ke F6. Nah, ini F6 ya. Nah, di F6 ini ya, lanjut ke F6. Di F6 ini adalah review PPL 1. Ya, jadi PPL 1 itu ada 2 siklus ya, yang tadi. Nah, di sini kita melakukan berapa hari ya kalau nggak salah? Oh, ini kalau nggak salah 3 hari ya. Oh, 2 hari, maaf. 2 hari. Jadi di sini kita melakukan review apa yang sudah dilaksanakan ketika PPL selama 2 siklus, juga sharing bersama Pak dosen ya dan Bu dosen. Setelah itu, ini hanya kita melakukan review, kemudian refleksi ya, diskusi, kemudian mengupload produk peserta. Nah, produk peserta review PPL-nya sendiri seperti ini gitu ya. Nanti ini kalau nggak salah kita melakukan review antar teman. Nah, di F7 ini adalah PPL 2. Di PPL 2 ini masih lanjut, kita masih melakukan PPL. Jadi berhasil atau tidak berhasilnya PTK kita tetap masih melakukan PPL dan mencermati apa yang terjadi di siklus 3 walaupun sudah berhasil. Nah, mau dimasukkan atau enggaknya ke PTK itu terserah Bapak Ibu. Kalau saya sendiri nggak dimasukkan ke PTK dan alhamdulillah gak masalah ya, karena memang saya di awal dari mulai proposalnya juga memang tidak ingin 3 siklus, saya emang sudah rencana 2 siklus gitu ya. Nah, jadi di siklus 3 ini saya cuman melakukan upload file perangkat pembelajaran yang dilakukan di siklus 3. Yang mana siklus 3 ini biasanya kita sudah melewati 2 kompetensi dasar yang sudah kita siapkan. Makanya di siklus 3 ini saya nggak ngulang-ngulang lagi karena siswa pasti bosan ya kalau diulang-ulang. Jadi saya ini sebetulnya sudah lanjut ke kompetensi dasar yang berikutnya, dan itu nggak apa-apa ya. Seperti ini ya, sama kayak di sebelumnya, cuman di sini juga ada nanti guru pamong juga menilai.
Yang terakhir adalah F8, review PPL 2. Ya, ini sama kurang lebih kayak di PPL 1 reviewnya. Nah, di sini di produk pesertanya sudah harus di-upload banyak ya. Kalau di sini saya akhirnya PTK terakhir ya yang sudah tidak ada revisi-revisi lagi, ini saya upload di review PPL 2 ya. Jadi ada di sini PTK upaya meningkatkan hasil belajar model discovery learning pada mata pelajaran pemodelan perangkat lunak di kelas 11 RPL 3 SMK 4 Bandung. Nah, dan karena kita daring, PTK-nya ini sendiri melakukan tindakan kelasnya ini dilakukan di sekolah yang bersangkutan ya, jadi di sekolah sendiri. Cuman pada saat itu memang dari LPTK tidak ada surat terlampir ya. Katanya kalau angkatan yang sebelumnya karena beliau-beliau ini tidak daring, jadi minta izin ya ke kepala sekolah, kemudian ada dosen pembimbing dan segala macam gitu ya. Nah, kalau kita, karena kita ini daring, kita cuman secara informal aja bilang ke Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala, bahwa kami mau melakukan PTK di kelas kami sendiri yang kami ajarkan setiap hari gitu. Kami mau melakukan PTK. Terus kalau di sekolah saya sih kami cukup dekat ya sama Pak Kepala Sekolah, jadi beliau juga ngasih masukan-masukan yang membangun, ngasih saran-saran gitu ya, agar PTK-nya lancar dan tidak terlalu memaksakan hasil. Jadi jangan dibuat rekayasa gitu ya, segala macam harus naik karena tidak begitu juga gitu ya. Jadi yang penting di sini di prosesnya itu benar-benar diperlihatkan gitu ya, seperti apa siswa ini di awal, kemudian di akhir. Dan saya yakin kalau memang betul-betul dilakukan dengan berbagai langkah-langkah yang inovatif dari sebelumnya, yang berbeda dari sebelumnya, insya Allah pasti lebih lebih naik gitu ya, pasti kurvanya naik gitu. Nah, untuk video komprenya sendiri, kalau teman-teman pengen tahu gitu, pengen lihat waktu saya uji komprehensif kayak gimana, nah ini kebetulan kita sebagai mahasiswa diminta juga untuk rekam sendiri ya ketika kita uji kompre. Nah, uji kompre ini kita mengajar selama 10 menit ya, 10 menit di depan dosen penguji. Gak tahu kalau angkatan yang sebelumnya kayak gimana, apakah 10 menit juga. Yang pasti kita angkatan daring pertama full ini, kita angkatan pandemi ini 10 menit melakukan uji kompre. Nah, uji komprenya ini sendiri di situ sebetulnya sudah disediakan room ya oleh admin kelas yang berisi 3 orang, yaitu kita sebagai mahasiswa, kemudian di sini juga para dosen ya, 2 dosen penguji saya waktu itu, Pak Nandar dan Pak Taufik Rilo, nonton juga gitu. Jadi di sini kita bukan mau mengajarkan beliau-beliau ini, kita hanya mempraktekkan apa yang biasa kita ajarkan kalau kita berada di depan siswa. Cuman ya dipercepat selama 10 menit. Jadi tidak ke pembahasan kompetensi dasar sih. Ini ke teknik mengajar kita aja. Jadi dibayangkan aja oleh teman-teman semua apa yang akan teman-teman lakukan kalau misalkan di dalam misalkan 2 jam pelajaran aja ya, 2 jam pelajaran, tentu kita dari awal melakukan apa aja. Pertama harus ada unsur-unsur yang persepsi ya, orientasi persepsi di awal itu harus dilakukan. Dosen kami Pak Basori itu bilang waktu itu 5 menit pertama ketika siswa melihat Anda itu waktu milik Anda. Jadi 5 menit pertama itu adalah hal yang menentukan para siswa apakah dia akan mood
mood ngelihatin kita, memperhatikan kita selama mengajar atau enggak. Dan itu ilmu yang luar biasa buat saya, karena saya mikir, oh iya ya, kalau saya ngajar saya cuman salam gitu ya, basa-basi sedikit mulai ke materi, dan itu sangat tidak efektif saya yakin. Jadi memang siswa ini harus dibikin mood dulu ya, karena dari 10 tahun dari 5 tahun ke belakang aja karakter siswa itu sudah sangat beda gitu. Saya sudah 9 tahun mengajar, dan saya merasa anak yang tahun sekarang aja ya 2020 itu karakternya sudah jauh beda sama yang 2011 ketika saya ngajar. Nah, di sini saya coba ngajar gitu ya selama 10 menit. Setelah beres 10 menit, saya mencoba untuk mengutarakan hal-hal penting apa saja yang bisa menjadi poin lebih lah kalau misalkan orang melihat saya ngajar ya. Nah, jadi karena kita hanya punya waktu 10 menit, kita harus benar-benar totalitas dalam 10 menit itu, karena dua dosen penguji itu melihat kita ya. Nah, jadi di sini tipsnya dari saya adalah Bapak Ibu sekalian bisa latihan dulu. Latihan kira-kira 10 menit itu beres ngomongin apa aja. Apakah kita bisa beres ngomongin tugas, punishment, pembahasan itu di menit ke-15? Nah, kalau kayak gitu ya dipotong saja materinya ya. Jadi nanti kalau misalkan kejadian lagi uji komprehensif dipotong harus 10 menit mengajar, dipotong aja materinya, nggak usah banyak-banyak, karena Bapak Ibu penguji itu ingin melihat kita menampilkan apa yang akan kita tampilkan ya, trailernya gitu ya, spoilernya. Kira-kira dalam 10 menit ini semuanya harus terangkum ya, dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang kelewatan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen lihat juga kayak gimana tanggapan dosennya, boleh ya dilihat di link YouTube yang ini ya. Nah, itu aja jadi tips dari saya, latihan dulu ya. Kemudian kalau bisa dipersiapkan sangat matang, mulai dari materinya, RPP-nya ya, perangkat pembelajarannya. Usahakan jangan sampai ada lagi kira-kira dari perangkat pembelajaran yang kompetensi dasarnya itu kira-kira ini udah betul belum sih IPK-nya gitu, apakah aturannya seperti ini atau enggak. Nah, kita kan selama pendidikan itu kan dikasih arahan ya oleh dosen pembimbing. Nah, itu langsung terapkan aja. Nah, kebetulan ketika saya dapat pendidikan bersama banyak ya, ada Pak Basori, ada Pak Febri, ada Pak Dwi gitu ya di awal, itu semuanya ngasih tahu bahwa kalau bikin RPP itu saya nih ya, kejadian di kelas saya, kami nggak pakai RPP selembar yang sedang gembar-gembornya dibuat oleh seluruh guru di Nusantara. Jadi di PPG ini kita nggak bisa juga sih pakai selembar, karena dosen-dosen pendidikan yang ngasih pendidikan di PPG ini juga merasa kalau selembar emang muat apa. Nah, jadi sudah jangan terpaku oleh RPP selembar, karena saya sendiri dikasih tahu sama dosennya, Bapak Ibu ini sekarang boleh kalau misalkan di sekolah pakai RPP yang selembar, tapi kalau di PPG ini gitu ya, di uji kompre ini nanti dosennya bukan saya, begitu kata beliau-beliau ya. Jadi takutnya nanti ketika di ujian komprehensif dan ngeyel masih pakai cuman selembar, takutnya jadi senjata makan tuan. Kita nggak nyiapin materi apa-apa, terus nggak lengkap, kesana kemari ada di file yang berceceran, ya pokoknya nggak bagus lah ya. Ya, jadi di sini di RPP-nya sendiri saya mengikuti arahan yang diberikan oleh beberapa dosen yang mendidik kami. Yang pertama itu di kompetensi dasar, kita langsung aja pakai notasi-notasi ya, kayak gini. Misalkan dia tingkatannya apa, C3, P2, C4, C5, C6, terus kemudian naik dari C3, C4, C5, C6. Itu semuanya kalau saya dibuat seperti ini ya, dan saya aman. Saya aman sampai UKM PPG ya.
karena dibuat sengaja, semuanya ditaruh aja di situ gitu ya, gak usah disembunyiin lah. Jadi biar mereka juga para pengunjung juga paham bahwa kita bikin IPK ini nggak ngasal gitu. Kita ngelihat juga dari berbagai taksonomi Bloom yang sudah ada, itu kita ngambil dari mana aja tuh di situ ya. Nah di sini saya lagi ngelihatin RPP ya, yang dibahas bersama dengan Pak dosen penguji. Apa saja kira-kira ketika di RPP itu yang dimasukin, terus kita pakai metode apa, terus kalau misalkan kita KD-nya ngambil yang mana gitu ya. Pokoknya sih kalau saya nih, karena kita jurusan TKI ya, Teknik Komputer dan Informatika, ya otomatis KD kompetensi dasar yang kita ambil ini yang praktek ya, yang benar-benar ada prakteknya ya gitu. Nah nanti setelah selesai gitu ya F8 itu semuanya nanti akan jadi 100% semuanya ya. Mulai dari F1 sampai F8 akan jadi 100% di tanggal 30 November itu kita UKM PPG ya, atau uji kinerja dan uji pengetahuan ya, UKM PPG. Nah di tanggal 30 Novembernya itu kita melakukan uji kinerja atau yang namanya UKIN ya. Nah di uji kinerja ini kita sebelum melakukan ujiannya, kita ngisi dulu portofolio yang ada di website UKM PPG. Tampilannya ya di sini sebelum kita ujian, alangkah sangat lebih baiknya kalau teman-teman Bapak Ibu semua mensiasati kira-kira kisi-kisi soal UP, UKM PPG, terus portofolio apa saja. Kemudian nanti ketika uji kinerja apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus ditampilkan, itu dilihat dulu ya. Nah itu semuanya ada di website ini ya, ukmppg.ristekdikti.go.id. Yang tadi kisi-kisi soal UP, UKM PPG ini banyak sekali ada di sini semuanya ya. Soal-soal UP, pedagogi ya, segala macam. Untuk UP-nya sendiri, kalau saya waktu itu UP-nya di tanggal 5 Desember 2020 di SMK 3. Sebelumnya kita harus rapid test dulu ya. Waktu itu kita rapid test. Saya waktu itu kemudian di laboratorium Prodia. Masa lakunya kan seminggu ya. Nah, kita rapid test, kemudian bawa hasil rapid test bahwa kita non reaktif ya, ke tempat UKM PPG, ke tempat LPMP menyelenggarakan UP itu. Nah di situ kita ujian. Waktu itu kami ujian jam 1 ya, jam 1. Pokoknya 120 butir soalnya. Itu cukup lama ya, 3 jam kalau nggak salah, 3 jam lebih. Nah di sini semua macam-macam soal yang ada di website tadi ya, ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat nih di sini. Semuanya lengkap ada di sini ya. Silahkan boleh dibaca-baca agar Bapak Ibu bisa mensiasati kira-kira soal apa yang harus digunakan untuk latihan, yang mana saja. Oh ya, nanti saya akan coba untuk masukkan link kumpulan soal latihan ya, yang beberapa diantaranya sudah saya baca. Tips dari saya untuk UP sendiri, sebetulnya kita secara intensif sudah melakukan pendidikan gitu ya dari Agustus, dan di sana tuh pikiran kita memang sehari-hari dilalui terbiasa terlatih untuk memikirkan tentang PPG, karena ya setiap hari ada tugas, setiap hari bikin video laporan ketika PPL gitu ya, yang harus 10 menit gitu ya. Jadi kita sudah terbiasa memotong-motong video. Jadi kita angkatan pandemi PPG ini terbiasa motongin video dari yang aslinya 1 jam, 2 jam jadi 10 menit. Nah,
di sini jadi pikiran kita kan terlatih gitu ya setiap hari seperti itu. Kemudian di sini juga nanti Bapak Ibu bisa baca ya, di sini ada kisi-kisi UP, UKM, PPG dari berbagai sesuai dengan jurusan yang Bapak Ibu tempuh ya. Terus di sini juga ada instrumen uji kinerja. Jadi nanti selama uji kinerja itu Bapak Ibu bisa lihat di sini kira-kira apa aja yang harus diperhatikan. Nah, salah satunya yang paling banyak dibicarakan juga dengan angkatan-angkatan sebelumnya adalah guru yang memesona ya. Jadi guru abad 21 ini harus seperti apa? Yang pertama harus memesona, harus ya bukan hanya sopan ya, harus menarik gitu, harus dapat membuat siswa tertarik kepada dia untuk belajar kepada dia, harus membuat siswa percaya kepada dia. Jadi ketika kita ketika kita menampilkan 30 menit terbaik untuk ujian kinerja ini, kita benar-benar harus totalitas. Nah, untuk saya sendiri waktu itu kan memang disuruh dimasukin ke YouTube ya kalau di LPTK saya. Bapak Ibu sendiri bisa lihat, ini adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Nah, karena kita sudah terbiasa memotong-motong video, memadatkan video yang tadinya 1 jam, 2 jam misalkan ya, jadi 10 menit. Nah, sekarang di uji kinerja kita diberi durasi selama 30 menit yang menurut saya 30 sampai 40 menit yang menurut saya wah alhamdulillah gitu ya. Jadi tidak terlalu singkat sekali, jadi ya bisa cukup lah. Nah, 30 menit dan 40 menit ini adalah 2 jam pelajaran ya. Jadi kita 2 jam pelajaran dipadatkan ke 30 menit sampai 40 menit ini. Ini untuk kami ya ketika 2020 kemarin dari jam 3. Jadi di sini kita bisa membuat video semenarik mungkin agar para penguji ya bisa melihat seperti apa sih ketika kita melakukan uji kinerja ini. Nah, dan ketika saya melakukan uji kinerja ini, saya melakukan di tanggal 30 ya. Iya, 30 November 2020. Jadi di sini saya ngasih lihat biodata dulu ya, karena akademik kan bilang seperti itu ya. Jadi kita harus ngasih lihat biodata bahwa kita adalah peserta UKM PPG, kemudian melakukan ujiannya itu di tanggal 30 November ya. Nah, tadi kan di awal ada timestamp, tapi karena saya merekamnya ini pakai handphone, jadi nggak muncul juga gitu ya, nggak kayak di kamera gitu ya, kamera DSLR. Jadi ya tadi saya dan teman-teman akalin untuk nampilin seperti yang tadi ya. Jadi di depannya ada timestamp sebentar gitu. Nah, 30 menit ini saya menampilkan, kan harus menampilkan keserasian ini ya, keserasian pakaian. Jadi tadi di awal ada video berjalan dulu gitu ya, biar dilihatin dari jauh ya. Pokoknya setotalitas mungkin gitu apa yang harus kita tampilkan, karena kita harus nampilin ini ke depan para penguji gitu, supaya para penguji bisa melihat kita ngapain aja gitu. Karena seandainya sekali lagi kalau offline mungkin kita lebih totalitas, tapi karena ini online dan kita harus merangkumnya di dalam sebuah video ya, kita harus benar-benar matang gitu ya di sini. Nah, di sini saya dari awal orientasi, persepsi, motivasi segala macam itu selalu saya bikin ada tulisan kayak gini ya. Ini percayalah Bapak Ibu, ini sangat membantu. Ini sangat membantu untuk kita sendiri, apakah langkah tersebut sudah disampaikan atau belum, dan juga membantu tentu para dosen penguji ya untuk melihat gitu, emangnya kita sudah menampilkan bagian itu atau belum ya. Nah, ini sudah saya lakukan dari sejak video pembelajaran pertama, kemudian video pembelajaran siklus 1, siklus 2 ketika PPL juga saya buat seperti ini ya. Nah, jadi nanti ini karena secara daring di sini kami
merekam ya, merekam percakapan secara daring ya, KBM secara daring menggunakan, nah kebetulan ini sekolah kami pakainya Google Meet ya, jadi kita nggak pakai Zoom, kita pakainya Google Meet. Jadi di sini saya melakukan tutorial langsung kepada siswa caranya untuk membuat sequence diagram. Kemudian di sini juga karena ya memang dimintanya kan 2 jam pelajaran ya, jadi di 2 jam pelajaran ini saya melakukan tutorial. Setelah itu siswanya sendiri yang sudah diberi tugas sebelumnya mempresentasikan hasil kerjanya dia ketika diberi tugas mengenai sequence diagram. Jadi di sini saya dan siswa otomatis secara langsung ngasih tahu gitu ya, mentutor secara langsung gimana caranya bikin melakukan pemecahan masalah pada soal sequence diagram. Ini masih ya, dari awal sampai akhir saya mengambil mata pelajaran pemodelan perangkat lunak yang kebetulan memang saya ajarkan ya, saya ajarkan di sekolah. Jadi sekalian gitu ya, sekalian sambil saya PPG ya, memang sambil ngajar gitu. Nah ini dari awal sampai akhir. Kemudian nanti di video uji kinerja ini selain kita ngasih tahu, memberikan tutorial, di sini kita juga melakukan tanya jawab langsung. Untuk siswa-siswa yang kurang paham, nah langsung sama kita dijawab lagi. Menurut saya cukup lah ya, 30 menit 2 jam pelajaran untuk memadatkan ke dalam sebuah video. Menurut saya cukup ya. Belum juga nanti ada pertanyaan ya dari siswa, kemudian langsung kita jawab gitu ya. Nah kemudian yang tidak kalah penting juga, nah ini kalau saya sudah ada labelnya gitu, karena di RPP saya memang seperti ini, ada kegiatan inti. Kemudian kegiatan inti itu karena saya pakai DL, pakai Discovery Learning, itu kan sintaksnya data collection ya. Nah jadi di situ disebutkan gitu. Nah seperti itu sampai nanti 30 menit sampai ke penutupan gitu ya. Kita harus menampilkan semuanya. Jangan lupa unsur-unsur yang sudah memang ada di website yang barusan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika uji kinerja itu kita tampilin aja semuanya ya. Cukup kok 30-40 menit itu sangat cukup kalau menurut saya. Nah di sini juga kita memberikan kesimpulan gitu ya di bagian penutup. Nah itu dia kalau uji kinerja ya. Jadi uji kinerja itu kebetulan waktu itu memang diminta untuk ditayangkan di YouTube sih ya, kalau LPTK saya UNS ya, ditayangkan di YouTube terus ya di publik gitu. Nah di sini juga kalau Bapak Ibu mau lihat, saya juga menampilkan ada beberapa video ya, video pembelajaran yang memang saya ajarkan kepada siswa saya ya, yaitu ini nih, yang pemodelan. Ini dari kelas diagram, sequence diagram, komponen diagram. Nah, kemudian di sini juga ada video siklus 1 PPL, siklus 2 PPL gitu, kemudian prasiklus gitu. Semuanya sudah saya masukkan di link YouTube ini ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat teknis aturan main UKM PPG uji kinerjanya ini. Jadi kalau kita melakukan KBM di 30 November, 1 Desembernya itu harus sudah ngupload ya. Ngupload video ya. Dan ya itu alhamdulillah bisa kami lakukan, sehingga ketika di 1 Desember itu memang ya semuanya lah di antara kami udah pada beres gitu ya, video uji kinerjanya. Nah memang harus seperti itu aturan mainnya, jadi jangan dilama-lamain gitu. Nah setelah itu kita kan UP nih ya, 5 Desember kita UP. Nah itu hasilnya tidak langsung muncul ya, sama mengingatkan saya kepada kejadian 2 tahun lalu ketika pretest PPG ya, sama nggak ada hasilnya. Aplikasinya juga mirip-mirip ya, tampilannya masih kayak gitu, cuman ini ada 120 soal.
Dan ya seperti itu, nggak muncul hasilnya langsung. KKM-nya adalah 70 ya, dan saya juga sampai sekarang belum tahu skor saya berapa ketika di UP ya, uji pengetahuan itu. Nah, setelah itu di 30 Desember ya. Di 30 Desember beredar sesuatu yang mencengangkan. Nah, apakah hal yang mencengangkan? Yaitu adanya berkas mengenai hasil UKM PPG. Akhirnya selama dari Agustus kita melakukan pendidikan ya, melaksanakan pendidikan profesi guru dari Agustus, kemudian sekarang Desember gitu ya. Nah, ini beredar 31 Desember ya, hasil uji kompetensi mahasiswa PPG tentang UKM PPG. Jadi nanti hasilnya bisa dilihat di website ukmppg.kemdikbud.go.id ya. Nah, di sini ada pengumuman gitu ya. Terus nanti kita cek kelulusan di sini ya. Itu tanggal 31 Desember, tapi 31 Desember itu belum bisa diakses. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah munculnya ini nih, lampiran surat tentang daftar rekapitulasi hasil uji kompetensi mahasiswa PPG tahun 2020. Berarti ini semua angkatan dari 2020. Di sini tentu saya ketar-ketir, saya shock. Saya takut nggak lulus. Nah, di sini ada rekapitulasinya yang di tahun 2020 ya, nih kami angkatan pandemi ya, bahwa dari total itu 38.851 mahasiswa PPG ya, guru ya dalam jabatan. Yang lulus itu 20.532 orang. Dan yang tidak lulus itu ada 18.319. Ini lebih, udah kayak mau setengahnya ya, udah 54-45% gitu ya. Dan saya nih kami langsung nyari LPTK masing-masing gitu ya. Terus di sini kita langsung jadi saya nyari LPTK saya, Universitas 11 Maret, teknik komputer dan informatika ya. Yang lulus itu ada 99, yang tidak lulus ada 68 orang. Dan kami semua otomatis pengen jadi termasuk dari 99 orang ini yang lulus ya. Tapi ya udah gitu, itu tanggal 31 Desember ya, belum bisa dibuka. Nah, taunya jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, subuh ya di Jawa Barat tuh ada infonya seperti ini: cek kelulusan UKM PPG, ukmkemdikbud.go.id, masukkan nomor peserta dan password tanggal lahir gitu ya. Nah, setelah bisa dicek, kagetnya bukan main. Alhamdulillah saya termasuk 99 orang yang lulus di kelas TKI di UNS ya. Masya Allah, ini berkah terbaik awal tahun di tahun 2021. Senang banget, senang bukan main ya, lulus UKM PPG sekali jalan gitu ya, tanpa ngulang-ngulang, tanpa UP-nya gagal atau UK-nya gagal. Masya Allah, ini kami sangat bersyukur gitu ya, bisa lulus di sini gitu ya. Kali ya, minggu ketiga di Januari itu kita dapat info dari LPTK, dari UNS, bahwa bisa dapat nomor sertifikasinya dulu gitu ya. Katanya sih proses sampai pencetakan sertifikat pendidik itu 3 bulan. Nah, UNS surat keterangan SKL-nya lulusnya seperti ini ya. Bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus. Jadi ini SKL, kemudian ini juga pemberitahuan nomor sertifikat pendidik ya, yang nanti kedepannya bisa kita kasih ke operator sekolah saja yang bisa saya sampaikan mengenai PPG ini.
Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti PPG Daljab bisa dilancarkan dari awal sampai akhir, sampai lulus. Dan untuk teman-teman yang belum lulus di uji pengetahuan, uji kinerja, tetap semangat. Ini semua hanya salah satu langkah ikhtiar kita yang ada hikmah di balik semua hasil, ya, baik itu berhasil atau tidak berhasil, selalu ada hikmah yang patut kita syukuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah bantu saya dari awal sampai akhir. Untuk seluruh anggota keluarga saya yang selalu dukung atas doanya yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa lulus. Tetap semangat. Kita adalah salah satu insan terbaik yang berikhtiar melalui mencerdaskan anak bangsa, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan yang terakhir udah dipanggil, yang awal belum. Ini foto di Universitas Sebel, Asmaret. Udah 50.000. Pemberhentian berikutnya.